Oke baik, hari ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponen. Nah, persamaan eksponen yang bakal kita bahas ini di part pertama ini hanya 3 persamaan. Nah, oke, masuk ke persamaan yang pertama. Bentuk yang pertama, persamaan eksponensial. Yang bentuk yang mana? Yang bentuk A pangkat fx itu sama dengan A pangkat P. A pangkat fx sama dengan A pangkat P. Nah, A di sini apa? Nah, A di sini adalah basis, sedangkan fx sama P di situ itu adalah pangkatnya dia atau eksponennya. Nah, yang kita bahas di sini untuk yang pertama A pangkat fx, pangkatnya hanya berbentuk fungsi, sedangkan yang di sebelah kanannya atau sebelah kirinya pangkatnya dia berbentuk bilangan. Contoh nih. Untuk contoh yang pertama, nah kita punya 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, nilai X yang memenuhi di sini kan siapa gitu ya. Nah, untuk menjawabnya, kita ubah dulu basisnya karena basisnya belum sama. Kita ubah dulu basisnya ke basis yang paling sederhana, yaitu 2 pangkat 2 pangkat X sama dengan 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3 nih. Oke. Kalau pangkat dipangkatkan kan jadi perkalian. Berarti 2 pangkat 2 kali X, berarti 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3, ya kan? Oke. Berarti udah sama nih basisnya. Kalau basisnya udah sama, kita ambil apanya? Kita ambillah pangkatnya, berarti 2X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3/2. Makanya setiap ada persamaan eksponensial seperti ini bentuknya, kalau udah sama basisnya tinggal ambil aja pangkatnya, berarti fx sama dengan p, gitu dia. Nah, untuk lebih paham lagi kita ambil contoh yang kedua. Misal contoh yang kedua kita punya di sini 2 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 32. Nah, coba lihat di sini. Di sebelah kiri kan perpangkatan tapi pangkatnya dalam bentuk fungsi. Nah, yang 32 ini belum sama nih basisnya sama 2. Kita samain dulu basisnya. Berarti 2 pangkat 2x dikurang 1 sama dengan 32. Kita ubah basisnya jadi 2, yaitu 2 pangkat 5. Udah sama basisnya, tinggal kita ambil pangkatnya. Berarti 2x dikurang 1 sama dengan 5. Berarti 2x sama dengan 6 dan x sama dengan 3. Itu dia. Oke, untuk bentuk yang kedua, nah di sini ada bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Sebenarnya ini adalah lanjutan dari bentuk yang pertama. Kenapa? Karena coba lihat di sini. Di sini basisnya itu apa? Sama-sama dalam bentuk A. Sedangkan di sini pangkatnya berbentuk fungsi dua-duanya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka untuk menyelesaikannya tinggal kita ambil apanya? Udah, tinggal kita ambil pangkatnya aja. Berarti fx sama dengan g pangkat x, dengan catatan basisnya harus sama, gitu ya. Nah, untuk contohnya, untuk lebih memahami kita masuk ke contoh. Misal kita punya contoh 4 pangkat x tambah 3 sama dengan akar dari 8 pangkat x ditambah 5. Tentukanlah nilai x yang memenuhikan gitu ya biasanya soalnya. Oke. Nah, coba lihat di sini. Kanan dan kiri. Kanan dan kiri basisnya belum sama ya. Di sini basisnya 4, di sini basisnya 8. Nah, kita ubah dulu basisnya. Harus sama. Nah, basisnya apa kita ambil? Karena 4 adalah 2 pangkat 2 dan 8 adalah 2 pangkat 3, berarti basis yang paling sederhana dari mereka berdua adalah 2. Oke, kita ubah ya. Oke, kita jawab. Berarti 4 adalah 2 pangkat 2 pangkat x tambah 3 sama dengan. Nah, yang ini ada akar. Coba kita ubah dulu. Berarti 2 pangkat 3 pangkat x tambah 5 pangkat. Kalau akar kan itu sama dengan pangkat 1/2. Gitu dia kan. Oke. Lanjut, berarti 2 pangkat. Pangkat dipangkatkan jadi perkalian. Berarti 2 pangkat 2x tambah 6 sama dengan. Ini langsung dikalikan aja semuanya. Berarti 2 pangkat 3x tambah 15/2. Nah, udah sama nih basisnya. Sama-sama 2 basisnya. Kalau basisnya sudah sama, kita apain? Kita ambil pangkatnya.
Berarti 2x tambah 6 sama dengan 3x tambah 15 per 2. Sama-sama kita kali 2 ya. Berarti kalau sama-sama dikali 2, berarti 4x tambah 12 sama dengan 3x ditambah 15. Oke, berarti 4x kurang 3x sama dengan x. 15 kurang 12 adalah 3. Berarti x yang memenuhi dari persamaan eksponen ini adalah x sama dengan 3. Oke. Nah, supaya lebih paham lagi, kita masuk ke contoh yang kedua. Karena lebih banyak contoh kayaknya lebih gampang memahaminya. Kan kayak gitu dia. Oke. Kita masuk contoh yang kedua. Misal kita punya ini di sini akar dari 3 pangkat 4x dikurang 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 4x tambah 5. Oke, ini kita punya contohnya. Oke, lihat nih, basisnya udah sama nih di sini. Sekarang tinggal kita sederhanakan pangkatnya kan gitu ya. Berarti jadi 3 pangkat 4x dikurang 5. Pangkat berapa? Pangkat 1/2 sama dengan 3 pangkat 4x tambah 5, ya kan? Pangkat 1/3. Oke, pangkat dipangkatkan berarti jadi perkalian. Berarti 3 pangkat 4x dikurang 5/2 sama dengan 3 pangkat 4x tambah 5/3. Oke, kalau misalnya basisnya udah sama-sama 3, berarti kita tinggal ambil siapanya? Kita tinggal ambil pangkatnya. Oke. Berarti 4x dikurang 5/2 sama dengan 4x tambah 5/3. Kita salin silang. Berarti 3 kali 4x dikurang 5 sama dengan 2 dikali 4x ditambah 5. Oke. Berarti kita punya 12x dikurang 15 sama dengan 8x ditambah 10. Berarti 4x kan sama dengan berapa nih? 10 tambah 15 25. Berarti x yang memenuhi adalah 25/4. Itu dia. Nah, untuk persamaan yang ketiga, kita punya di sini bentuk persamaan a pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Nah, dari bentuk ini apa yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lihat adalah basisnya. Basisnya apa? Beda ya. Kalau di sini basisnya A, di sini basisnya B. Sedangkan pangkatnya adalah pangkat yang sama. Di sini pangkatnya fx, di sini juga fx. Nah, kita kan mau bentuk nih. Kalau misalnya kanan harus sama dengan kiri. Kira-kira berapakah kita buat si fx-nya supaya kanan sama dengan kiri? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, berarti A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Maka kita buatlah si fx-nya pastilah sama dengan 0. Kenapa 0? Kalau kita buat fx-nya 0, berarti A pangkat 0 adalah 1 dan B pangkat 0 adalah 1. Karena apapun yang dipangkatkan 0 pasti 1 ya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, langsung aja kita ambil apanya? Pangkatnya. Pangkatnya sama dengan 0. Gitu dia kan? Oke. Untuk contohnya, lebih memahami, kita buat contohnya. Untuk contoh yang pertama, misal 5 pangkat 2x dikurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x dikurang 6. Nah, lihat apa yang beda? Yang beda di sini adalah basisnya. Kalau di sini dia basisnya 5, di sini basisnya 3. Yang sama adalah pangkatnya, sama-sama pangkat 2x kurang 6. Supaya kanan sama dengan kiri, maka 2x dikurang 6 harus sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 6 dan x-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah siapa? 3x sama dengan 3 gitu ya. Nah, untuk contoh yang kedua, ini untuk contoh yang kedua nih, sebenarnya ini ngerjainnya nggak ribet-ribet banget sih dia, karena sudah lebih gampang. Karena apa? Basisnya beda, cuma pangkatnya yang diapain? Disama dengan 0. Contoh nih, 5 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat dikurang x dikurang 2. Nah, kalau seperti ini soalnya, langsung aja tinggal ambil pangkatnya. Pangkatnya kita buat sama dengan
0. Berarti x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Ya udah, kita apain? Kita faktorin ya. Apa faktornya? Faktornya adalah x dikurang 2, x ditambah 1 sama dengan 0. Berarti x-nya adalah 2 atau x-nya adalah negatif 1. Nah, sebelum kita ke himpunan penyelesaiannya, kita uji dulu dia. Coba kita uji 2 ke dalam persamaan. Ya kan? 5 pangkat 2 kuadrat, 4 dikurang 2, 2. 2 kurang 2, oh 0. Berarti ini pembuat nolnya juga ya. Min 1 juga. Min 1 kuadrat, 1 kurang min 1 adalah 2. 2 kurang 2 adalah 0. Berarti dua-duanya memenuhi. Berarti himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah negatif 1,